Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Rabu 4 September 2024 bersama Romo John Laba SDB dari Tangerang. Kami juga ingin menginformasikan bahwa Fresh Juice akan mengadakan kembali Ziarah Holy Land angkatan yang kedua bekerja sama dengan Holy Global Tour sekaligus anniversary Fresh Juice yang ke-12 akan diadakan pada tanggal 11 sampai 22 November 2024 bersama Romo John Laba SDB. Bagi yang ingin mengikuti bisa mendaftar ke nomor WA 0821 1212 2525. Akhirnya, mari kita mendengarkan renungan hari ini. Saudari dan saudara yang saya kasih dalam Kristus, jumpa lagi bersama saya, Pastor John Laba SDB, dari komunitas Novisiat Salesian Don Bosco di Tiga Raksa, Tangerang. Hari ini hari Rabu, pekan biasa yang ke-22. Saya seperti biasa akan membacakan Injil hari ini dan memberikan renungannya. Sekarang saya membacakannya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah meninggalkan rumah ibadat di Kapernaum, Yesus pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon demam keras, dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka ia berdiri di sisi perempuan itu, lalu menghardik demam itu, dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakit yang menderita bermacam-macam penyakit. Ia pun meletakkan tangannya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkau adalah anak Allah." Lalu ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Ketika hari siang, Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mencari dia, lalu menemukannya dan berusaha untuk menahan dia, supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Juga di kota-kota lain, aku harus memberitakan Injil, Kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus." Dan ia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudara yang saya kasih dalam Kristus, saya memberi judul renungan pada hari ini, berkeliling sambil berbuat baik. Kisah para Rasul yang ditulis oleh Santo Lukas menceritakan tentang khotbah Santo Petrus di hadapan Kornelius. Ada perkataan Petrus yang menginspirasi kita semua pada hari ini untuk mengerti lebih dalam lagi perikop Injil yang baru saja dibacakan. Ketika itu Simon Petrus berkata seperti ini, "Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea sesudah baptisan
yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai oleh iblis, sebab Allah menyertai dia. Dari Kisah Para Rasul bab 10 ayat 37 dan 38. Kesaksian Santo Lukas dalam Kisah Para Rasul tentang khotbah Santo Petrus ini turut membuka wawasan kita untuk mengenal lebih dalam lagi tentang Yesus dan tugas perutusannya ketika berada di atas dunia ini. Penginjil Lukas bercerita bahwa Tuhan Yesus sedang berada di Kapernaum. Di sana ada sebuah sinagoga atau sebuah rumah ibadat. Dan ketika itu Yesus masuk ke rumah ibadat, dia mengajar banyak orang dengan kuasa dan wibawa, dan juga menyembuhkan seorang yang kerasukan setan. Dan tentu saja apa yang dilakukan oleh Yesus ini membuat banyak orang terkaget-kaget, begitu takjub, sekaligus memviralkan Yesus pada saat itu. Dan Yesus ternyata tidak berhenti di situ. Dia juga bahkan berkata bahwa juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Sungguh Yesus selalu berkeliling dan berbuat baik. Tadi dalam Injil dikisahkan bahwa Tuhan Yesus baru meninggalkan rumah ibadat itu. Dan dia langsung berhadapan dengan satu peristiwa yang lain yang menyusul, yaitu mertua dari Simon Petrus itu sedang sakit demam. Maka orang-orang lalu memanggil Yesus untuk pergi melihat mertua Simon yang sakit demam keras itu. Yesus pun selalu siap. Dia pergi, berdiri di samping perempuan itu, menghardik demam, dan demam itu pun langsung hilang, lenyap. Mertua Simon sembuh dan dia bangun dan melayani Yesus dan murid-muridnya. Tentu saja ini sangat mengherankan kita, karena memang yang sakit adalah ibu mertua Simon tanpa ada namanya. Tetapi Tuhan melihat nilai kehidupan manusia. Dia menghardik demam dan menyelamatkan mertua Simon di hadapannya itu. Ini suatu yang luar biasa yang kita temukan dalam kisah Injil tadi. Selain menyembuhkan ibu mertua Simon, Tuhan Yesus juga menyembuhkan begitu banyak orang yang sakit. Mereka semua diantar ke tempat di mana Yesus berada, dan Tuhan Yesus meletakkan tangan di atas mereka, memberkati mereka, dan menyembuhkan mereka. Di samping orang-orang yang sakit yang datang dan disembuhkan, datang juga orang-orang yang kerasukan setan. Mereka juga disembuhkan oleh Yesus. Mereka dibebaskan dari kuasa setan. Bahkan yang unik adalah ketika setan-setan itu mengenal siapakah Yesus itu. Mereka bahkan berteriak bahwa Yesus adalah anak Allah. Yesus adalah Mesias. Bayangkan, setan-setan saja mengenal identitas Yesus sebagai anak Allah, sebagai Mesias. Dan di balik semua kisah ini, kita bisa melihat sosok Yesus yang luar biasa. Apa yang kita pelajari dari teks suci yang kita dengar pada hari ini? Yang pertama adalah kita belajar dari sosok Yesus yang
begitu taat kepada kehendak Bapa. Kehendak Bapa adalah menyelamatkan manusia. Dan dari situ, ketika Yesus datang ke dunia, dia mewujudkan misinya. Dia berkeliling dan berbuat baik dan menyelamatkan manusia. Yang sakit disembuhkannya, yang kerasukan setan dibebaskannya dari kuasa-kuasa roh jahat dan setan-setan itu. Kita belajar dari Yesus yang taat pada kehendak Bapa. Kita juga perlu taat pada kehendak Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Itu adalah satu hal yang sangat mulia yang patut untuk kita lakukan. Dan yang kedua adalah bacaan Injil hari ini memanggil kita untuk menjadi peka terhadap kebutuhan dan kehidupan sesama kita. Sama seperti Yesus yang begitu peka dengan orang-orang yang sakit. Dia mendatangi mereka, melihat nilai kehidupan mereka, dan menyembuhkan mereka. Mertua Simon Petrus sakit demam dihardik, mertua Simon menjadi sembuh. Orang-orang yang sakit dengan segala penyakit yang mereka miliki, dia meletakkan tangan dan menyembuhkan mereka. Yang kerasukan setan, dia sembuhkan. Betapa Yesus begitu peka dan peduli dengan kehidupan manusia. Kita diajarkan oleh Yesus hari ini untuk menjadi peka dan peduli dengan kehidupan sama kita. Kita perlu membuka mata kita untuk memandang orang-orang yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel dalam kehidupan mereka. Hanya dengan demikian, kita betul-betul menjadi murid Kristus. Lalu apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita? Yesus berkeliling dan berbuat baik. Kita pun dipanggil untuk berkeliling dan berbuat baik, masuk dalam lorong-lorong kehidupan sesama kita, dan kita coba untuk menjadi Kristus yang lain masa kini, yang taat pada kehendak Tuhan dan peka serta peduli untuk menyelamatkan sesama kita. Marilah berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur padamu, karena hari ini Engkau mengajar kami untuk bisa taat kepada kehendak Bapa dan menjadi peka dan peduli terhadap sesama kami. Bantulah kami untuk selalu hidup sebagaimana Tuhan Yesus sendiri meneladaninya bagi kami. Menjadi orang yang taat, peduli, peka dengan kehidupan sama kami. Ya Bunda Maria yang selalu menolong, semoga Engkau juga senantiasa mendoakan kami untuk dalam kehidupan kami menyerupai Engkau sendiri yang peka, peduli, dan taat pada kehendak Yesus Kristus Putramu. Amin. Dan kiranya kita semua sepanjang hari ini senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Rabu 4 September 2024. Saya Yofi Setiawan beserta segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Romo John Laba untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.